saya Ismi Nadila. Kali ini saya ingin mengajak Ada Podcast Lovers ke Mutiara Klinik karena kita akan membahas terkait sehat, cantik, dan bugar. Dan kira-kira seperti apa nih keseruannya atau terkait kecantikan itu seperti apa ala ownernya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti aku dan jangan lupa di komen, like, and subscribe. Yuk ikuti! Halo Mbak, aku mau treatment yang ada apa aja nih? Ada facial, ada laser, ada injeksi. Poster. Iya, kayak gitu. Jadi agak merona aja. Baik, dan kali ini saya sudah bersama salah satu pemilik Mutiara Klinik, yaitu Kak Ike. Baik, dan sudah bersama Kak Ike Patricia selaku owner Mutiara Klinik. Halo Kak Ike, gimana nih kabarnya nih Kak? Baik, alhamdulillah. Tentunya aku senang sekali ya bisa mengunjungi ke Mutiara Klinik dan kita akan sharing-sharing nih ke Ada Podcast Lovers. Ini panggilan enaknya apa nih Kak biar kita akrab gitu? Panggilannya Kak Ike aja. Ike aja ya. Oke. Kak Ike, kita kan akan membahas mengenai kecantikan yang sehat dan bugar ala Mutiara Klinik nih ya Kak ya. Nah, menurut Kak Ike sendiri nih Kak, kecantikan itu tuh definisinya seperti apa sih Kak? Cantik itu sebelum cantik kita tuh harus sehat dulu. Setuju nggak? Betul banget. Ya, karena kalau kita sudah sehat ya, maka otomatis kita akan merasa diri kita ini cantik. Nah, setelah itu kita akan merasa tubuh kita ini akan jadi bugar. Kata-kata dari sehat, cantik, dan bugar itu adalah merupakan kata-kata yang cocok untuk Mutiara Klinik ini. Kenapa? Karena tujuan Mutiara Klinik ini berdiri, tujuannya adalah mengobati pasien yang datang itu rata-rata bermasalah dari skincare, ada skin barriernya, dari giginya, bahkan sampai ke tubuhnya. Seperti itu. Makanya kata-kata sehat, cantik, dan bugar itu adalah satu rangkaian kata yang paling cocok untuk di Mutiara Klinik ini. Seperti itu. Jadi memang definisi cantik tersebut itu bukan hanya fisik saja, tetapi kesehatan-kesehatan yang kita harus jaga sebelumnya gitu ya Kak ya. Betul. Dan tentunya informasi ini harus disebarluaskan juga nih ke Ada Podcast Lover. Karena saya juga masih melihat sekali nih ya Kak Ike ya, terkait kecantikan itu yang suka banyak di komentar-komentar atau ada omongan, cantik itu harus putih, harus tinggi, harus kurus mancung, dan lain-lain. Nah, menurut pandangan Kak Ike itu seperti apa sih atas tanggapan netizen seperti itu? Kurang cocok untuk masyarakat Indonesia. Karena kita ini harus mengakui, kulit kita ini kan berbeda dengan kulit kebangsaan Korea, kebangsaan Eropa, itu jelas sangat berbeda. Nah, kita harus bersyukur dengan kulit Indonesia yang sawo matang, yang eksotis kalau kata orang-orang bilang. Jadi kita syukuri saja dengan warna kulit kita. Tetapi yang membedakan, kita harus merawat kulit itu sebaik-baiknya. Jangan sampai merusak skin barrier kita. Nah, ini yang parah nih Kak. Skin barrier ini ya. Betul. Kalau skin barrier kita sudah dirusak hanya karena kita ingin seperti artis-artis Korea, nah itu yang salah.
Sehingga banyaklah timbul oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengeluarkan suatu produk di mana isinya ini kurang baik sehingga dipakai oleh masyarakat Indonesia dan menyebabkan skin barrier mereka rusak. Setelah rusak bagaimana? Nah, yang rusak ini yang susah dibenerinnya, bisa bertahun-tahun. Dan itu Kak Ike sering mendapatkan keluhan skin Iya, barrier yang rusak. betul. Oh. Betul. Kenapa? Karena mereka memakai krim-krim yang tidak baik gitu. Yang biasanya kalau aku dengar juga yang kayak krimnya itu memutihkan cepat. Nah, kayak gitu tuh menghilangkan flek secara cepat. Padahal pada nyatanya ya, menurut aku ya Kak Ike ya, bahwa kalau misalnya kita pakai skincare atau merawat itu progres ya Kak ya. Betul. Tidak bisa instan gitu ya. Tidak bisa. Yang bisa instan itu ya hanya bikin Indomie. Iya. Baik. Oke. Dan tentunya tadi tentang merawat kulit tadi ya. Kalau dari Kak Ike sendiri, cara step pertama gitu ya untuk merawat kulit yang simple banget itu apa sih? Pertama ya, double cleansing itu wajib hukumnya. Sudah tidak bisa dinegosiasi ulang. Double cleansing itu wajib ya. Setelah double cleansing baru masuk ke tahap 2 yaitu sabun cuci muka. Nah, ini aja dululah dua hal ini yang harus diikutin. Setelah itu baru diikutin dengan serum, moisturizer, sunscreen. Nah, boleh nanti dicocokkan dengan kantong masing-masing seperti itu. Tapi double cleansing itu nggak bisa ditawar, udah nggak bisa. Jadi harus ya. Harus, karena kan kita sering bermake up ya. Atau udah kena debu. Betul, bermake up dan kena debu. Itu kita harus ngilanginnya dengan double cleansing dan sabun cuci muka yang cocok pastinya. Yang cocok dengan Gitu. wajahnya. Ada yang wajahnya kering, berminyak, berjerawat kayak gitu-gitu. Iya, ya. betul. Oke, berarti itu juga harus menyesuaikan sama kulit wajah kita. Iya, betul. Nah, untuk Ada Podcast Lover, tetap stay tune di Ada Podcast karena pembicaraan hari ini itu seru banget dan bermanfaat banget untuk kaum wanita ataupun yang laki-laki juga harus merawat kulit juga ya kayak pastinya ya. Karena ternyata ya banyak kok pasien laki-laki yang datang ke sini untuk merawat kulitnya. Iya. Ternyata banyak gitu. Betul-betul. Nah, jadi tetap stay tune di YouTube kami. Jangan lupa di komen, like, and subscribe juga. Nah, tadi berlanjut lagi nih terkait mengenai merawat agar sehat, cantik, dan bugar itu di Mutiara Klinik seperti apa nih Kak? Oke, jadi biar saya jelaskan bahwa di Mutiara Klinik ini kita tuh ada poli gigi dan poli skincare. Ada tambahan juga nih di sini, ada sports massage seperti itu. Nah, biar saya jelaskan dulu di skincare-nya ya. Nah, supaya untuk merawat gigi mulut dan skincare itu kita ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu untuk di skincare, jelas ya kalau di internal itu kita harus merawat wajah ini dengan double cleansing, cuci muka, terus memakai sunscreen ini wajib juga, pakai moisturizer di malam hari, itu faktor internal. Nah, setelah kalian merawat wajah secara internal, eksternal kan juga harus dirawat di dalam. Nah, apa itu? Nah, kita tidak boleh begadang. Nah, ini nggak boleh nih, kaum muda nih, kaum Saya tersindir. Tidak begadang. Tidak boleh bergadang. Yang kedua, wajib makan buah dan sayur-sayuran, ya. Yang ketiga, minum air putih yang banyak. Nah, itu dari faktor eksternal untuk skincare. Nah, kalau untuk gigi bagaimana? Nah, kalau gigi itu faktor internalnya itu jangan banyak merokok. Ya, kenapa nanti kalau terlalu banyak merokok akan timbul karang gigi, bolong, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Ya harus rajin-rajinlah berkonsultasi dengan dokter gigi. Karena kalau gigi kita ada yang bolong satu dan kita abaikan itu, nanti berkepanjangan masalahnya. Nanti biaya yang dikeluarkan lebih mahal seperti itu. Sebelum terjadinya gigi tanggal atau giginya putus, itu kan biayanya akan lebih mahal. Nah, ada baiknya nih harus rajin berkonsultasi dengan dokter gigi. Ngecek kesehatan gigi dan mulut kita lah. Karena kalau gigi kita ada bolong satu, walaupun itu kecil, sebaiknya segera ditambal. Kenapa sih kok ditambal? Dokternya pengen duitnya deh. Aduh, males deh. Netizen berpikir gini nih Mbak. Iya, gimana? Dokternya pasti matre. Makanya dia bilang tuh gigi aku Pasti bolong cari banyak, duit gitu ya. mau cuan banyak. Padahal nggak begitu gitu ya. Kenapa? Kan buat si pasien juga. Nanti kalau giginya sudah bolongnya dalam,
Nah, itu Yang satu gigi. berbahaya. Di sini kita tambal itu start from 400.000 sampai 600.000, tergantung kecil besar si bolong ini ya. Nah, bayangin deh Mbak, kalau cuma gigi dibilang bolong satu, segeralah ditambal. Kan hanya 400.000. Betul. Kalau dia mengabaikan bolong itu sehingga terkena sampai ke saraf, maka terjadilah perawatan syaraf akar. Ya, nah berapa biayanya? Itu mahal. Satu, selain mahal, sakitnya minta ampun. Nanti mbaknya nggak bisa tidur, Aduh, sakit ya kepala gitu. Udah sakit kepala karena doi, jadi kena gigi juga ya. Iya. Lebih baik patah hati katanya daripada sakit gigi. Betul. Seperti itu. Nah, itulah tujuannya kenapa sih ada podcast lovers itu sebaiknya segera memeriksakan giginya kalau ada yang bolong. Itu Dan tujuannya. bermasalah. Jadi Nah, harus care. betul. Nah, kita juga harus rajin scaling gigi. Kenapa? Nah, kalau karang gigi itu sudah menempel di gigi kita, ini juga bahaya, Mbak. Bisa copot gigi kita dengan sendirinya. Aku sering banget kayak melihat di video-video tentang pembersihan karang, terus yang dicongkel akarnya. Itu tapi satisfying banget sih kayak. Oh gitu ya? Kayak ngeliatin sampai habis gitu. Oh gitu ya? Iya, kalau karang giginya sudah sampai kena giginya itu, dia akan tanggal giginya. Setelah tanggal, Anda harus pakai gigi palsu. Iya. Kalau tidak pakai gigi palsu, urusannya panjang lagi, biaya lagi. Betul. Tapi jangan bilang ya kalau duitnya, dokternya pengen duit aja gitu. Sebenarnya masalah kita gitu ya. Ini masalah Anda, Anda nggak mau memeriksakan gigi, ke dokter tidak gitu mau ya? nurut apa kata dokternya gitu. Oke, baik-baik. Karena biasanya aku melihatnya di video-video pendek. Sekarang aku udah dapat informasi langsung nih dari Kak Ike-nya terkait skincare, lalu juga perawatan gigi nih. Betul. Nah, coba kita balik lagi ke skincare karena tadi aku Boleh. pengen ngasih tahu juga nih buat ada podcast lovers terkait skin barrier. Oh Nah, skin barrier ini kan berarti ada di dasar ya, maksudnya bukan dasar, apa ya, lapisan bawah itu kan ya. Iya, Nah, terpenting nih, yang terpentingnya itu nah, Mm-mm. itu yang paling terlihat pertama kali jika rusak itu seperti apa nih di wajah kita? Nah, pernah denger nggak nih kata-kata netizen Iya, zaman nih. now? Mukanya siang, lehernya malam. Malam. Nah, kayak gitu contohnya ya, sekasat mata. Terus urat-uratnya tuh terlihat tampak jelas. Urat merahnya tuh tampak. Iya, itu kurang lebih seperti itu. Terus kalau pakai bedak, dia susah nempel. Oh, oke. Susah nempel. Iya, seperti itu. Dan kalau misalnya pakai skincare, dia akan masuk atau enggak tuh? Kalau Susah. skincare? Kalau skincare untuk masuk itu dia akan susah. Gitu. Tapi Butuh kalau text time. Oh, oke. Tapi kalau misalkan secara dari jauh, berarti hanya kelihatannya adalah warna kulitnya, Iya, gitu, ton warna iya. kulitnya. Ton warna kulit itu akan tampak jelas. Itu. Iya, bisa Dan kelihatan. baru ngerasanya kalau udah rusak ketika pemakaian skincare yang kurang Iya. terlihat. Gimana ya, biasanya kok ini nggak mempan sih pakai ini gitu ya, biasanya pakai yang satu, pakai dua, pakai tiga, ternyata makin iya. rusak gitu. Dan kalau kena matahari sedikit langsung dia memerah, panas. Baik. Ya bayangin kulit tipis banget kena matahari gimana sih? Kan langsung dia memerah, bereaksi, iritasi, dia langsung mudah iritasi. Kegaruk dikit dia langsung berdarah. Saking tipisnya ya, say. Saking tipisnya say gitu. Oke, mungkin itu tadi informasi juga nih ya buat ada podcast lovers nih. Dan coba ketahui ngaca lagi nih, kira-kira skin barrier itu bagus atau enggak gitu ya, boleh digaca tuh ya sekarang ya. Nah, Ya. kita beralih lagi nih terkait isu-isu juga yang aku suka lihat juga di komentar-komentar bahwa perawatan itu tuh harus mahal kayak gitu. Terus kayak ya Allah, kalau punya banyak duit mah gampang, bisa cantik kayak gitu kan. Nah, coba patahkan itu tuh kata-kata itu kayak Saya patahkan jargon itu. Enggak, cantik itu tidak harus mahal ya. Makanya itulah sebabnya ada podcast lovers ini harus pintar memilih skincare. Betul. Ya, dan harus tahu dokternya itu memberikan obatnya seperti apa. Diikutin dokter kulitnya seperti itu. Jangan mengikuti tren-tren yang ada di luar sana yang terlalu overclaim bisa memutihkan. Secara 3 hari. Oh, 3 hari benar ya, Ya. 4 hari ya. Terus bisa membersihkan wajah kinclong gitu. Ya nggak bisa begitu. Padahal itu yang bahayanya. Bahaya. Nanti belinya cuman murah, memperbaikinya jutaan. Betul. Nah, Sama kayak gigi tadi. Betul. Ya, baik-baik.
Seperti itu. Nah, berarti itu dari podcast lovers ya. Jadi harus diperhatikan apa yang kita pilih, apa yang kita konsumsi juga ya. Nah, kalau misalkan tadi banyak sekali permasalahan-permasalahan, maksudnya kan yang diadakan adanya klinik ini untuk merawat gitu ya orang-orang, mengobati pasien-pasien yang datang memang karena bermasalah gitu ya. Atau memang dia pengen lebih merawat diri gitu ya. Ada orang tuh sebenarnya datang banyak kok, udah ada beberapa customer pasien juga datang mukanya sebenarnya nggak ada masalah, tapi dia aku pengen lebih sehat betul. Gitu. Karena dia sadar, karena dia pekerja, dia mungkin ibu 2 anak ya, jadi kan mukanya gampang lelah, ya gampang lelah. Jadi gimana? Ya datanglah ke sini gitu. Karena kita punya perawatan itu berbeda dari yang lain. Nah, boleh diceritain ke ada podcast lovers apa aja treatmentnya nih? Kita tuh favorit kita di sini adalah Salmon DNA plus retinol treatment. Nah, yang sudah netizen tahu, ada podcast lovers tahu, retinol itu tuh fungsinya banyak ya. Satu, memperbaiki skin barrier, itu udah pasti ya kan, untuk melawan penuaan. Nah, jadi kalau ada podcast lover yang mau goalsnya itu umur 50 tapi looks like 35, looks like 35, datang ke Mutiara Klinik. Karena kita punya treatment yang spesial banget, yaitu Salmon DNA plus retinol ini tuh keren banget. Dan yang paling dicari ya berarti yang datang ke sini sering gitu ya. Betul. Tapi gimana nih kalau misalkan budgetnya nggak nyampe, kan saya nggak bisa nih Salmon DNA plus retinol, nggak ada masalah. Nanti dokternya yang akan mengarahkan sesuai dengan budget si customer. Seperti itu. Jangan sedih ada podcast lover. Nanti dokternya yang akan mengarahkan dan meresepkan sesuai budgetnya ada podcast lover. Gitu. Jadi harus kunjungi ya. Betul. Lokasinya di mana aja nih Kak Ike? Untuk saat ini kita cuma ada di Distrik 1 Mekarta. Oke, baik. Nah itu jadi sekarang tuh ya. Dan warga-warga, karena penonton ini kebanyakan juga anak-anak Bekasi, Kabupaten Bekasi. Jadi harus tahu dan harus datang ya, ada podcast lover ya. Iya, gitu. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait skincare, lalu juga perawatan-perawatan yang sudah ada di Mutiara Klinik. Aku pengen tahu lagi sih, geser lagi ke inspirasinya gitu. Karena yang aku lihat adalah sebagai owner, terus juga membangun toko gitu kan, itu kan nggak mudah ya Kak ya. Betul. Pertama kali gitu, awal kayak mau buat klinik kayak gitu kan. Itu tuh apa nih? Jadi awalnya ini tuh klinik gigi. Tahun 2013, jadi awalnya ini adalah klinik gigi, namanya dulu Embun Klinik. Lokasinya di Molipo Cikarang dulu. Nah, tahun 2013 saya take over Embun Klinik ini. Saya rubah namanya menjadi Mutiara Klinik, seperti itu. Nah, dari 2013 sampai 2021 masih tetap klinik gigi ini. Nah, di bulan April tahun 2021 nggak sengaja saya ketemu sama sahabat lama saya, yaitu Dr. Claudia. Jadi kita sebenarnya berawal dari obrolan kopi-kopi aja, santai. Lagi ngopi cantik. Gimana ya? Kalau kita bikin klinik skincare, tujuan kita tuh mau memperbaiki atau mengedukasi customer, pasien supaya jangan lo pakai skincare yang kurang bagus gitu, yang merusak skin barrier gitu. Awalnya dari itu Mbak. Nah terus akhirnya terbentuklah tuh di bulan Juni 2021. Jadi lebih ke ekspansi ya kalau orang bilang ya. Ekspansi. Jadi tahun 2021 di bulan Juni tepatnya itu terbentuklah klinik skincare. Dan langsung dipadu-padankan dengan klinik gigi. Dokter gigi. Iya, jadi udah aja gitu ya. Kita gabung namanya jadi estetik klinik. Gigi dan skincare. Dan ini sudah berbadan klinik Pratama di sini. Sudah ada izinnya juga. Dan itulah kenapa kita mengambil temanya sehat, cantik dan bugar. Mutiara Klinik. Karena sudah satu paket ada di Mutiara Klinik. Betul. Ya. Jadi netizen, ada podcast lovers ya. Begitu keluar dari Mutiara Klinik, Anda langsung merasa cantik, sehat, dan bugar. Bugar ya, gitu. Sehat juga ya. Baik. Nah, tentunya nih ya, tadi itu mungkin kisah-kisah awal. Tapi aku pengen tahu juga nih, yang paling mengesankan selama membuat Mutiara Klinik, karena tadi awalnya berarti kan hanya ke gigi saja gitu. Nah, yang paling mengesankan tuh apa aja
di sini Kak Ike? Jadi gini, yang paling berkesan ya Iya. buat saya dengan partner saya, Dr. Claudia ini adalah begini Mbak. Awalnya dulu itu tahun 2021 saya hanya punya karyawan tuh 2 dulu. Nah lalu ya kembali lagi karena kita ngobrol-ngobrol sama Dr. Claudia itu bilang pengen ya bisa ngembangin banyak, bisa punya banyak karyawan. Artinya kita membuka lapangan pekerjaan bagi warga-warga sini ya, akamsi gitu. Anak kampung Sini gitu. Nah, awalnya seperti itu, Mbak. Nah, ternyata Tuhan tuh menjawab. Awalnya cuma 2 karyawannya. Sekarang karyawannya alhamdulillah puji Tuhan, saya bisa merekrut bisa ada 5 karyawan. Gitu. Nah, pastinya kan itu melewati banyak tantangan nggak sih Kak? Oh, betul. Tantangan betul. yang paling kayak, oh akhirnya nih aku bisa ngelewatin itu apa tuh? Yang bisa melewati itu apa ya? Ya mungkin karena saya tidak merasakan susah, karena bagaimanapun juga pada saat kita merasa susah, kita balik lagi kepada Sang Pencipta. Jadi begitu dapat masalah ya kita berdoa aja sama Sang Pencipta. Tapi jangan lupa, jangan cuma berdoa aja ya. Ada podcast lover, ya doa aja gitu. Nanti nggak ada usahanya, ya nggak bisa kaya. Betul. Atau kan nggak bisa begitu. Karena bangkit bisnis dari COVID itu tidak mudah, nggak mudah. Tidak mudah. Dan semua sektor pun juga Kena gitu. dampak. Iya. Kita mau jualan cireng juga kena dampak gitu. Kayak cuman jualan ke gerobak depan gak bisa ya. Mulai ditanya sama tukang gorengan itu kan juga dia susah Maksudnya kan. menurun Maksudnya juga. menurun loh. Walaupun tukang gorengan gerobak itu kan, apalagi yang kayak saya Betul, gitu. yang nyewa tempat ya, bekerja sama dengan pegawai yang lain. Dengan dokter-dokter gitu, Baik. dengan tenaga ahli, banyak. Oke, dan itulah dia tadi cerita singkat yang mengenai kisah inspirasi nih dari Kak Ike itu sendiri ya. Nah, tapi ada nggak sih Kak nih ya, satu lagi kayaknya biar kita seru-seruan aja nih. Ada nggak sih kayak cerita-cerita lucu dari customer gitu kan ke Kak Ike, atau nggak bertanya-tanya sama pegawai di sini tuh seperti apa gitu, ada? Ada sih. Oh, ada ya? Ada. Jadi kalau pasien skincare nih lucu ya. Beberapa pasien skincare tuh datang. Kulitnya kan sawo matang. Kembali lagi ya, kita kan Indonesia, Betul. sawo matang. Dia datang. Dok, saya pengen putih. Oh, langsung ya, to the point ya. Kayak artis Korea ya, kayak Lee Min Ho katanya. Ya nggak bisa dong. Ngotot aja gitu kan. Putih. Iya, ngotot gitu. Dokter juga ngotot. Kenapa ngotot? Kalau dipikir secara rasional, itu duit. Itu duit loh. Ya, saya mau aja, dokter juga mau aja. Bisa karena gitu ya kalau bisa. dokter Kalau ngusahain. pasti mau. Kalau dokternya pasti mau. Kenapa? Karena duit ya, duit. Tapi di sini itu tidak seperti itu, Mbak. Karena kita tidak mau, kita tidak mau tipu-tipu pasien. Ya kalau emang bisa, bisa. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi saya nggak mau tipu-tipu. Kita memang di sini kembali lagi. Saya membentuk klinik ini, itikadnya tuh baik. Ya, tujuan saya tuh baik, niatnya saya baik. Jadi saya nggak mau tipu-tipu orang. Kalau memang dokternya bilang bisa, enggak. Dari awal dijelaskan, gitu. Betul. Logikanya Jadi transparansinya transparansi dapet aja. gitu ya. Iya. Jadi kalau ada juga ya yang udah mukanya udah tipis banget gitu, minta di laser, dokternya nggak akan mau gitu. Kenapa? Karena kamu pasti kesakitan dan tuh nggak ada efeknya gitu. Jadi demi kesehatan dijelaskan. Betul, gitu ya. karena dokter sini kan edukatif, menjelaskan gitu. Oke, keren banget nih hari ini ya, sangat mendapatkan insight banget nih dari Kak Ike selaku owner Mutiara Klinik. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, boleh nih kasih pesan gitu ya untuk ada podcast lovers tetap merawat kulit secara sehat, cantik dan bugar. Jadi pesan saya nih untuk ada podcast lovers ya, satu, jangan terbuai atau gampang teriming-imingi dengan produk yang overclaim seperti putih dalam waktu 3 hari, putih dalam waktu 2 hari. Jangan, kenapa? Nanti belinya nggak seberapa, benerinnya panjang dan banyak ya. Itu, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter gigi di Mutiara Klinik. Kenapa? Karena kami akan menjelaskan secara detail dan mengedukasi kepada ada podcast lovers tentang giginya. Gitu. Jadi benar-benar the real diagnosa. Seperti itu. Dan solusinya akan kami berikan secara mantap. Oke, terima kasih Kak Ike sudah Thank you. menerima saya mengunjungi ke Mutiara Klinik dan sudah berbagi juga nih kepada ada podcast lovers ya Kak Ike ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa memberikan manfaat lagi nih kepada ada podcast lovers ya.
Oke, untuk Ada Podcast Lovers, tetap stay tune di Ada Podcast, Ada Kecantikan, dan kira-kira untuk video selanjutnya bakalan seperti apa ya keseruannya. Dan untuk Ada Podcast Lovers, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tentunya nanti di video-video selanjutnya akan lebih kreatif, inovatif, dan informatif juga. Jadi kita boleh sapa-sapa dulu kali ya untuk Ada Podcast Lovers untuk say bye-bye dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye! Ada podcast, ada kecantikan, sehat, cantik, dan